Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Asra Eni dengan NIM 21021500014 dari kelas A 01 Prodi Arsitektur Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Rumah Adat Tongkonan serta kaitannya dengan teori Vitruvius dan teori lainnya sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah pengantar arsitektur. Adapun materi pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu teori Vitruvius dalam rumah tongkonan, teknologi dan konstruksi tongkonan, struktur rumah tongkonan, sifat bahan material, metode dan teknik penggabungan bahan, dan statika visual bentuk. Baiklah, berlanjut ke pembahasan. Yaitu pembahasan pertama, teori Vitruvius dalam rumah tongkonan. Teori Vitruvius di dunia barat berpedoman pada prinsip dasar Vitruvius, yaitu prinsip firmitas atau disebut juga prinsip kekokohan atau kekuatan, prinsip venustas keindahan, dan prinsip utilitas yaitu prinsip kegunaan atau fungsi. Tiga prinsip ini disebut juga dengan trilogi Vitruvius, merupakan pokok pembentuk arsitektur. Nah, rumah tongkonan. Di sini kita dapat melihat peta wilayah dari rumah tongkonan yang tersebar di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Toraja. Apa sih itu rumah tongkonan? Istilah tongkonan berasal dari tongkong yang artinya tempat atau yang artinya menduduki atau tempat duduk, sementara tongkon berarti duduk berkumpul. Dari sinilah muncul kata tongkonan yang merupakan tempat tinggal penguasa adat sebagai tempat berkumpul. Nah, aspek Vitruvius dalam rumah tongkonan, kita akan membahas tiga aspek ini yaitu firmitas, utilitas, dan venustas. Baiklah, aspek pertama yaitu aspek firmitas atau kekuatan atau kekokohan. Pada umumnya, sistem struktur yang dipakai untuk bangunan tongkonan adalah sistem konstruksi pasak atau knockdown. Berdasarkan pandangan agama leluhur Aluk Todolo dan kosmologi rumah tradisional Toraja, struktur vertikal tongkonan dan sistem strukturnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian kaki atau sulu banua, bagian badan atau kale banua, dan bagian atas atau atap ratiang banua. Ini dia ketiga strukturnya. Bagian kakinya, bagian kaki sulu banua, bagian badan kale banua, dan bagian atas atau ratiang banua. Selanjutnya, aspek utilitas atau kegunaan. Dalam merancang sebuah ruang atau bangunan, kegunaan atau fungsi suatu bangunan tidak hanya dibatasi dengan pengertiannya sebagai aktivitas manusia, baik di dalam maupun di luar bangunan saja, melainkan fungsi dalam artian yang luas.
Pada dasarnya, kolom bangunan tradisional Tongkonan dan Alam memiliki tiga aspek utama yang dapat dikenali dari klasifikasi aspek fungsi dari beberapa paparan teori. Yang aspek fungsi tersebut yaitu yang pertama, fungsi teknik. Struktur yang digunakan pada tongkonan adalah struktur rangka sederhana dengan susunan balok dalam balok yang dihubungkan tanpa pasak. Yang kedua, struktur aktivitas. Susunan lentong atau kolom dan roroan atau balok pada kolom tongkonan yang berjumlah banyak ternyata mampu menciptakan ruang kerja dan batas teritorial yang membuat aktivitas di dalamnya menjadi terbatas atau terkurung. Kolong lebih banyak difungsikan sebagai tempat aktivitas hewan ternak baik kerbau maupun babi. Yang ketiga, fungsi simbolik. Rumah tradisional Toraja merupakan pusat dari kehidupan sosial budaya suku Toraja yang melambangkan kedua orang tua. Tongkonan merupakan simbolik dari ibu yang merawat anak-anaknya, yaitu orang Toraja. Aspek ketiga yaitu aspek venustas atau keindahan. Venustas lebih berkaitan dengan bentuk ornamen dan bagian yang dapat menghasilkan keindahan bagi arsitekturnya. Aspek keindahan dalam arsitektur Nusantara tidak hanya terletak pada corak, motif, dan ornamen saja, tetapi juga dengan teknik ikatnya. Arsitektur rumah tongkonan memiliki keragaman keindahan dari segi teknik, purus lubang, ornamen yang berwujud fisik seperti tanduk kerbau, rahang kerbau, dan ukiran pada tongkonan dan alam. Adapun salah satu ukiran yang ada pada rumah tongkonan yaitu ukiran pasura dan warna. Ini dia ukiran Toraja Pasura. Berlanjut ke materi pembahasan kedua yaitu teknologi dan konstruksi tongkonan. Perpaduan teknologi dan konstruksi berbentuk perahu dengan susunan atap bambu menjadi ciri khas rumah tradisional Toraja. Ini dia ciri khasnya yaitu atapnya berbentuk perahu dengan susunan atap bambu. Penonjolan atap di bagian depan atau longa memperlihatkan konstruksi kuda-kuda yang agak rumit dibandingkan atap bangunan rumah tradisional lainnya. Kedua, anjungan atapnya yang menjulung atau pemiringan longa bentangnya mencapai 8 meter. Selanjutnya, struktur rumah tongkonan. Menurut Said tahun 2004, sistem struktur dan konstruksi rumah tongkonan menjadi 3 sistem yaitu atap, badan, dan kaki bangunan. Ini dia, seperti ini dia strukturnya, yaitu ada 7 tiang berjajar pada tampak muka. Sistem struktur dan konstruksi Sulu Banua. Sistem struktur pada kakinya, dan ini umpak batu gunung di bawah Riri Posi. Nah, selanjutnya yaitu sifat bahan material. Material yang digunakan dalam mengkonstruksi kaki tongkonan atau Sulu Banua adalah kayu uru atau kayu cempaka. Sedangkan khusus untuk tiang pusat Riri Posi menggunakan jenis kayu nangka.
kayu merupakan material lokal yang seringkali digunakan sebagai material utama dalam arsitektur rumah tradisional. Bagian atap tongkonan menggunakan material bambu. Bambu memiliki karakter yaitu warna yang alami, tekstur permukaan halus mulus meski tampak dicat lurus rapi dan ringan. Nah, materi kelima itu metode dan teknik penggabungan bahan. Metode atau cara penggabungan tiang dan balok dilakukan dengan cara sambungan peng dan lobang. Sistem penyambungan pen dan lobang memberikan sebuah karakter sambungan yang saling menyatu antar elemen konstruksi. Akibat dari teknik sambungan tersebut menjadikan terdapat penonjolan pada elemen tiang dan terdapat balok yang mencegah lepasnya ikatan. Ini dia detail dari sambungan tongkonan. Ada balok yang mencegah agar lepasnya ikatan sehingga bangunan tidak roboh. Nah, seperti ini dia jarak dari perletakan tiang-tiang yang ada pada rumah tongkonan. Seperti ini jaraknya. Nah, ini dia teknik sambungan penutup atapnya. Penutup atap ini biasanya terbuat dari bambu yang disusun sedemikian rupa sehingga bambu terlihat tebal. Dan ini begini teknik sambungan jepit dan terikat pada atap. Nah, ini dia statika visual bentuknya. Konstruksi selubung atap begini statika visualnya setelah semuanya telah dirangkai. Ini dia skala proporsinya yang menentukan sehingga bangunannya benar-benar tersusun rapi. Nah, ini dia macam-macam gaya yang bekerja pada struktur atap dari tongkonan. Yang ini sistem penyusunan bagian struktur tongkonan seperti ini, yaitu atapnya, kakinya selu banua, kale banua, dan atapnya yaitu ratiang banua. Nah, kita sudah di penghujung materi. Kesimpulannya yaitu tongkonan dengan bentuknya yang khas melalui struktur bawah, tengah, dan atas yang memiliki keindahan estetika, struktur, dan konstruksinya. Sistem struktur membentuk suatu sistem estetika arsitektural yang berfokus pada aspek perpaduan konstruksi kayu atau bambu dan memiliki sistem struktur yang kokoh dan elastis. Bahwa sebagai citra arsitektural, tongkonan Toraja tidak hanya estetis secara visual saja, tapi menurut kosmologinya, tongkonan memiliki jiwa di mana membawa makna tersendiri bagi penghuni. Bagaikan makhluk hidup, tongkonan memiliki aspek jasmani dan batin. Secara visual merupakan karya arsitektural yang estetik dan memiliki kekuatan struktur, dan secara fungsi dapat memberikan makna bagi jiwa penghuninya. Saya rasa cukup sekian pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.